Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Siang hari ini saya live lagi untuk membaca, merenungkan firman kebenaran Tuhan tentang persembahan yang benar. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya akan membacakan firman kebenaran Tuhan dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan selesai, saudara-saudaraku, sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan untuk kita saya bacakan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahan yang benar dan sejati itu adalah tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Kita pakai untuk melayani Tuhan, kita pakai untuk melayani sesama kita agar kita layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita itu baik, jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang benar. Kalaupun kita dituntut untuk melakukan perpuluhan, melakukan persembahan-persembahan lain, tetapi Tuhan tuntut untuk kita mempersembahkan tubuh kita. Tubuh kita ini adalah pemberian Tuhan yang harus kita persembahkan untuk Tuhan. Kita pakai untuk melayani Tuhan, melayani sesama kita agar menjadi persembahan yang layak, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah persembahan tubuh kita sendiri yang harus kita pakai untuk melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi apakah yang berkenan kepada Allah? Jangan kita serupa dengan dunia, kita mengikuti keinginan dunia, tetapi mari kita mengikuti keinginan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, supaya kehendak Allah lah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita dan yang berkenan kepada kita dan yang sempurna. Itu adalah Tuhan kehendaki supaya kita mempersembahkan tubuh kita supaya kita layak di hadapan-Nya, dan biarlah kehendak Allah yang jadi supaya kita sempurna di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi kita ini berpikir tentang hal-hal surgawi, jangan kita berpikir yang tidak masuk akal atau yang patut kita pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi kita bisa menguasai diri kita dengan menurut iman kita, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita pikirkan hal-hal yang baik, kita pikirkan untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Kita memikirkan hal yang baik saja. Jangan kita pikirkan hal yang tidak masuk akal, tetapi malah kita pikirkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita memakai pikiran kita untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Sebab sama seperti pada satu tubuh
Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jadi betul bahwa kita itu satu tubuh dengan Tuhan Yesus. Kita ini adalah bagian dari tubuh Tuhan Yesus, tetapi kita semua tidak sama yang Tuhan berikan kepada kita. Maksudnya talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu berbeda-beda. Ada yang diberikan karunia untuk penglihatan, ada yang diberikan untuk mengajar, ada yang diberikan sebagai nabi atau sebagai rasul, ada yang dipakai untuk mengajar atau membimbing atau menasehati. Jadi kita masing-masing punya talenta-talenta, atau kita ini bagian dari tubuh Tuhan Yesus yang berbeda-beda kasih karunia yang Tuhan berikan. Jadi kasih karunia itu kita pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, agar kita layak di hadapannya. Ini adalah perkataan Tuhan ya. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi kita masing-masing, kita semua manusia adalah berbeda-beda, tetapi kita satu tubuh, kita disatukan di dalam Tuhan Yesus. Jadi apa talenta-talenta, apa masing-masing peran-peran kita pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, dan biarlah Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan jika kita pakai talenta-talenta itu untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Karena Tuhan kita baik, Tuhan menuntut apa yang kita perbuat di dalam setiap langkah hidup kita. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Kita pakai untuk melayani Tuhan, melayani sesama kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Karena karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu pasti berbeda-beda. Ada yang bisa melihat, ada yang lewat penglihatan, ada yang lewat mimpi-mimpi, ada yang lewat perkataan-perkataan, ada yang lewat memberikan penyembuhan secara mujizat, penyembuhan secara mujizat. Ada juga yang mengajar dan lain-lain sebagainya. Jadi kita masing-masing pribadi atau anggota-anggota tubuh, bagian tubuh dari Tuhan Yesus itu diberikan kasih karunia yang berbeda-beda untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tapi yang melakukan itu adalah satu roh itu Roh Kudus, rohnya Tuhan Yesus. Jadi jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahannya, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi karunia-karunia yang Tuhan berikan, baik itu sebagai seorang pemimpin, baik itu seorang yang kita lakukan dengan ikhlas, memberikan pimpinan itu sebagai seorang pimpinan itu melakukan dengan belajar takut Tuhan dan belajar bertekun. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah kita melakukannya dengan penuh sukacita. Jadi karunia-karunia yang Tuhan berikan kita pakai. Jadi persembahan yang benar itu adalah mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah persembahan. Dan persembahan yang lain adalah memberikan perpuluhan, memberikan persembahan buah bungaran atau hasil pekerjaan kita yang gaji kita yang pertama itu. Semua itu adalah persembahan hasil dari kebun kita. Kalau kita seorang petani, hasil dari gaji kita yang pertama. Kalau seorang pegawai, hasil dari hasil
dari semua usaha kita. Kalau kita berusaha, kalau kita swasta, kita hasil dari usaha di bidang apapun itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Seperti ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang kusta, dia suruh untuk memberikan persembahan sebagaimana yang diajarkan oleh Musa, dan 10 orang yang disembuhkan itu kusta, tetapi hanya 1 orang yang kembali untuk melakukan persembahan. Ketika Tuhan menemukan dia mempersembahkan persembahan apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada orang kusta itu, "Di manakah temanmu 9 orang itu? Kenapa kamu saja yang datang mempersembahkan?" Jadi kalau kita diberikan karunia kepada kita, kita lakukan apa yang Tuhan tuntut dari kita. Kalau kita Tuhan berkata berikan persembahan, berikanlah persembahan. Kalau Tuhan berkata berikanlah pelayanan, layanilah. Jadi kalau Tuhan memberikan hikmat atau karunia kepada kita, marilah kita pakai karunia-karunia untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Karena Tuhan kita menuntut apa yang kita sudah diberikan kepada kita. Seperti ketika ada seorang ibu yang diberikan berupa talenta, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Ketika Tuhan ini adalah perumpamaan yang Tuhan izinkan kepada kita, bahwa Tuhan memberikan karunia kepada kita, Tuhan menuntut kita untuk mengembalikan kepada Tuhan dengan melayani Tuhan, dengan melayani sesama kita, dengan apa yang karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai untuk melayani Tuhan, kita pakai untuk melayani sesama kita, karena Tuhan menuntut balik dari kita. Ketika Tuhan berkata kita diberikan 5 talenta dan kita melakukannya melayani orang lebih dari 5 orang, itu artinya kita mengembalikan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau 1 talenta yang kita diberikan malah kita pergi menimbunnya, mana kita menyimpannya, bagaimana? Tuhan menuntut kita, justru kita talenta yang diberikan 1 itu kita timbun. Tuhan berkata ambil daripada mereka, dia sudah diberikan, karena dia tidak tahu bersyukur, dia tidak tahu berterima kasih. Karunia yang diberikan dia tidak pergunakan dengan baik. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita diberikan talenta kepada kita, jangan kita timbun talenta itu, jangan kita simpan, tetapi marilah berkat-berkat atau karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita pakai untuk mengembalikan tanda syukur kita, tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Kita persembahkan tubuh, roh, jiwa, raga kita persembahkan kemampuan kita pakai untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Karena Tuhan kita Yesus baik, dia luar biasa, dia sangat dahsyat, dia menuntut apa yang patut kita. Kalau kita sudah diberikan talenta, mari kita pakai talenta itu untuk kemuliaan dan kebesaran namanya, karena Tuhan kita baik. Jadi kalau Tuhan memberikan diri kita, harus kita pakai untuk melayani Tuhan, melayani sesama kita. Marilah kita pakai talenta-talenta atau kasih karunia itu kepada Tuhan untuk melayani dia dengan sungguh